Sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya harap kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi sebuah pertimbangan bagi kita semuanya. Mungkin Anda tidak harus langsung setuju, tetapi Anda renungkan, apakah benar apa yang saya sampaikan? Kalau menurut Anda ada pertanyaan atau hal yang ingin diketahui, silakan WhatsApp di nomor saya akan menjawabnya. Jika Anda ingin video, ingin saya tanggapi, kirimkan video kepada saya, nanti saya akan pelajari dan akan saya tanggapi. Nah, pada topik kali ini, saya mendapatkan sebuah kiriman video. Bagaimana pendapat Pak Jonsung mengenai sebuah surat yang diedarkan oleh seorang gubernur yang minta bahwa kitab suci, Alkitab, dihapus dari Play Store dalam bahasa daerahnya. Sebelumnya, mari kita nonton lebih dahulu apa yang dikatakannya. Kali ini berita datangnya dari Gubernur Sumatera Barat. Ya, surat ini adalah surat tentang penghapusan aplikasi Kitab Injil yang berbahasa Minang yang ada di Play Store. Ya, surat ini dibuat oleh karena aduan masyarakat Minang yang keberatan dan resah tentang adanya aplikasi Kitab Injil yang berbahasa Minang, ya. Oke, sahabatku yang terkasih, Anda barusan dengarkan bahwa jadi ada seorang gubernur, katanya, akhirnya dia mengeluarkan sebuah surat edaran untuk menghapus Alkitab dalam bahasa Minang, katanya. Ini sungguh aneh, Gubernur ini bagaimana ini, pengertiannya mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Tetapi dengan hal yang sama, saya coba search di Google. Saya juga menemukan bahwa Kepala Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan Kementerian Agama Khairul Fuad Yusuf mengakui bahwa kementerian itu akan meluncurkan Al-Quran terjemahan bahasa daerah Banyumas, Minang, Dayak pada tahun 2015. Berarti sudah muncul kalau begitu, sudah diluncurkan. Nah, sahabatku yang terkasih, mengapa ya? Saya tanya sekarang. Mengapa mereka boleh meluncurkan kitab-kitabnya dalam bahasa manapun juga, tidak ada yang protes, tidak ada yang marah, tidak ada masyarakat yang pernah merasa resah dan untuk mengadu. Nah, kenapa di dalam bahasa daerah bisa ada, bisa tidak boleh? Ada apa, masalah apa ini kalau begitu? Something wrong dengan imannya atau bagaimana? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita harus mempelajari beberapa hal sebenarnya. Hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia yang paling hakiki, yang paling hakikat, yang paling dasar adalah pertama adalah hak hidup. Ketika manusia diciptakan, dianugerahi nafas kehidupan oleh Tuhan Maha Kuasa, maka dia punya hak hidup, hak untuk bernafas. Oleh sebab itu tidak boleh ada satu manusia pun yang boleh dengan sengaja menghabisi nyawa orang atau membunuh orang. Karena hak hidup merupakan hak yang paling dasar dari setiap manusia dan harus dilindungi oleh undang-undang, oleh setiap manusia. Maka di dalam Alkitab, Perjanjian Lama ditulis, barang siapa menumpahkan darahnya harus ditumpahkan. Karena manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dia bukan seekor ayam yang seenaknya saja boleh dibunuh. Tetapi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi nilai moral hakikatnya sebagai manusia, hak hidup. Kemudian adalah hak berpikir. Manusia setelah hidup, dia punya kebebasan untuk berpikir. Tidak boleh ada satu negara pun atau satu orang pun, satu kekuasaan pemerintah apapun yang boleh mengekang pikiran manusia. Karena manusia itu bebas untuk berpikir, bebas menentukan pilihan hidupnya. Tidak boleh ada yang melarang orang, kamu tidak boleh pikir ini, kamu pikir ini saja. Kan konyol kalau begitu. Itu tidak waras kalau begitu. Manusia hidup, maka dia bisa berpikir. Dia berpikir, maka bisa maju. Dan bisa menyumbangsikan pemikirannya, pengetahuannya kepada sesama. Maka dia berpikir. Itu hak yang paling dasar. Kemudian hak beragama.
hak hidup, hak untuk berpikir. Setelah berpikir dia dapat pengetahuan, dia menentukan beragama. Dan beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki. Tidak boleh ada satu manusia pun yang melarang orang untuk menyembah sesuatu yang dia yakini benar. Tidak benar kalau orang boleh memaksa orang, kamu tidak boleh agama ini, agama itu. Ada apa kamu harus memaksa orang untuk beragama? Ya. Apa urusannya? Gitu. Engkau memaksa orang untuk ikut agamamu, apakah dengan cara demikian Tuhan yang kamu sembah itu senang? Tuhan saja tidak memaksa manusia dengan serta-merta, pakai kekerasan, dengan pakai kekuasaannya yang berdaulat, harus menyembah kepadanya. Manusia harus menggunakan free will, kehendak bebasnya untuk memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada yang lain. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, hak hidup, hak berpikir, hak beragama adalah hak yang melekat di dalam dasar setiap manusia, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun. Siapapun di dunia ini, kalau dia mau menyembah pohon, dia mau menyembah batu, bahkan dia pilih untuk tidak menyembah Tuhan, menyembah komputer, itu ada hak dia. Negara tidak boleh ikut campur urusan itu. Ya. Kalau orang itu melanggar hukum, secara horizontal, hukumnya horizontal, yang merugikan orang lain, yang menghilangkan nyawa orang lain, mencuri barang orang lain, ya, baru boleh ditindak oleh hukum. Kalau dia mau menyembah pohon, lalu dia merasa pohon itu Tuhan dan dia tidak merugikan siapapun, itu hak dia. Tidak boleh ada yang pergi datang untuk bawa parang usir dia. Nah, inilah kekonyolan dalam sistem pemikiran banyak manusia yang beragama, yang notabene tanda kutip ya, beragama, ya, saya katakan, tapi mereka tidak mengerti apa sesungguhnya hak asasi manusia yang paling dasar. Kalau di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama kisah mengenai Yosua ketika pada akhir hidupnya dia memimpin bangsa Israel, dia berkata, dia memberikan pilihan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi sahabatku yang terkasih manapun Anda berada, beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan kebebasan. Nah, di dalam perjanjian baru juga Matius pasal 13 ayat 30, di mana kejadian perumpamaan menaburkan lalang dan gandum murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menaburkan gandum, tumbuh juga benih lalang. Murid-muridnya berkata, "Guru, bagaimana kalau kami cabut itu lalang?" Tuhan bilang, "Jangan, biarkan tumbuh bersama-sama, dan pada hari penghakiman nanti malaikat akan memisahkan lalang dan gandum." Jadi Anda perhatikan di situ. Tuhan menghargai alam kebebasan orang untuk menentukan pilihannya. Biarkan itu. Pada saatnya nanti Tuhanlah yang akan memisahkan gandum dan lalang. Nah, dalam bernegara, dalam kehidupan kita harus menghargai demokrasi, kebebasan itu hak-hak dasar. Nah, negara yang paling menghargai demokrasi itu negara mana? Saya kasih tahu. Negara mana? Amerika. Barusan Donald Trump, Anda lihat di sini, ya. Barusan dia menaikkan surat kebebasan beragama. Trump tanda tangani perintah eksekutif untuk kebebasan beragama. Politiknya dalam dan luar negeri, semua negara harus disorot masalah kebebasan beragama. Tidak boleh ada kejahatan ya atas nama agama dilakukan di dunia ini. Itu benar. Mengapa Amerika bisa melakukan demikian? Karena Amerika adalah negara demokrasi yang menghargai kebebasan beragama. Engkau pergi ke Amerika, engkau mau bawa Al-Quran, engkau mau bawa Tripitaka, Weda, semuanya bebas. Ya. Tidak ada yang larang. Tetapi kalau engkau pergi ke Arab, bolehkah engkau bawa Alkitab? Bolehkah engkau bawa pernak-pernik? Nah, coba dipikir seperti itu. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa ada gubernur atau orang-orang negara, daerah yang bisa takut seperti itu? Saya melihat bahwa gini, mereka takut banyak yang mendengar Injil. Padahal di satu sisi mereka mengatakan bahwa Injil itu palsu. Kan? Tapi kenapa kalau merasa itu palsu, kenapa takut? Kalau engkau merasa dia asli, kenapa takut orang dengar Injil? Ya bebas saja.
Jadi sama seperti kalau kita misalnya berdagang, buka toko. Ini sini wilayah kami, ini tidak boleh lagi wilayah lain. Buka toko ini wilayah kami. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Bahasa itu milik publik, milik umum. Coba kalau misalnya, ya, Inggris lalu berkata, Al-Quran tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena budaya di Inggris tidak ada budaya Arab. Oke? Tidak ada. Tidak boleh. Di Amerika semua tidak boleh. Kalau semua pemimpin negara seperti itu, bahkan semua gubernur di dunia menerapkan seperti itu, di Tiongkok, di Cina, di sana juga begitu. Tidak ada budaya yang seperti ini. Budaya kami ini Konghucu, Tao Te Ching, Lao Tse yang mengajarkan. Anda bisa bayangkan kacau nggak dunia ini? Ya. Tidak boleh ada bahasa Mandarin. Tidak boleh ada. Siapa hakmu? Yang menciptakan bahasa itu siapa? Kamu. Gitu. Ini menjadi sebuah pemikiran yang harus coba kita pikir dengan cerdas, ya. Mereka takut orang dengar Injil kali, atau mereka takut ada banyak orang yang akan bertobat, ya, akhirnya meninggalkan agamanya. Bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau saya berpikir, terserah. Anda pilih. Bagimu merasa damai di agama itu, merasa benar, silakan, tidak ada masalah. Orang Kristen tidak pernah memaksa orang untuk harus ikut agamanya. Dan orang Kristen tidak ada target harus banyak-banyak orang ikut jadi Kristen. Orang tidak boleh dipaksa atas agama. Itu kerelaan hatinya, tulus, ikhlas untuk menyembah Tuhan. Tidak boleh ada intimidasi dan paksaan. Ya, itu yang benar. Nah, mengapa itu? Kalau benar, kenapa takut? Kalau merasa asli, yang Alkitab Injil itu palsu, ya, nubuat itu semuanya palsu di dalam Alkitab katanya. Yesus itu palsu, tidak disalibkan. Ya oke aja, beritakan saja. Tapi jangan pernah melarang orang lain. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa dirimu, ya, sesungguhnya palsu. Karena barang asli tidak takut untuk diuji. Barang asli, emas asli siap untuk diuji. Duit asli siap untuk diuji. Silakan. Mau di Terawang, di Rabah, mau di apapun. Asli. Tidak pernah marah. Tetapi barang yang palsu selalu takut. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Anda pikirkan semuanya itu dengan kepalamu. Ya. Sehingga menjadi cerdas dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bersama saya Jonsung. Jesus, my Savior.